Assalamualaikum teman-teman Bianca semua. Senang bertemu kembali bersama kalian. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman, tadi ada salah satu chat yang meminta Bianca untuk bercerita dan menceritakan tentang penemuan mie instan. Tapi jangan lupa, sebelum Bianca menceritakan tentang seri penemuan mie instan, kalian harus like, subscribe, dan share video Bian ini supaya Bianca tetap bersemangat untuk membuat dan menceritakan seri penemuan ini. Marilah kita akan ceritakan yang pertama tentang sejarah penemuan mie instan. Lebih dari 65 miliar mie instan dikonsumsi oleh para penduduk dunia setiap tahunnya. Hanya dengan menuangkan air panas, lalu menunggunya selama sekitar 3 menit, kita bisa menikmati makanan yang lezat dan nikmat. Bisa dikatakan bahwa penemuan makanan ini telah merubah dunia saat ia diciptakan pertama kalinya. Seperti yang kalian ketahui sebelumnya, mie instan berasal dari negara Jepang. Masyarakat Jepang sangat menyenangi mie. Mereka telah berusaha menciptakan mie yang enak dan telah mengembangkannya menjadi macam-macam seperti soba dan udon. Dengan berkembangnya waktu, Jepang mulai memasuki masa yang relatif kacau. Tepatnya pada saat setelah Perang Dunia Kedua terjadi. Saat itu, Jepang memasuki masa kekurangan makanan. Dan pada saat itulah, mie yang di Jepang dikenal sebagai ramen, dengan harganya yang murah dan mengandung banyak kalori, mulai menjadi populer. Mie sangat populer sehingga banyak orang rela mengantri di depan warung mie. Tapi semua berubah karena salah satu orang ini, namanya Tuan Momofuku Ando. Momofuku Ando pada awalnya bukanlah seorang ahli masak, dan beliau bukan seorang penemu jenius. Dia hanyalah seorang pengusaha yang cukup sukses pada bidang perdagangan dan penjualan. Pada tahun 1948, Ando mempunyai sebuah perusahaan dan mulai mendapatkan berbagai masalah. Tepatnya pada tahun 1948, Ando dituduh melakukan penggelapan pajak. Dia dipenjara selama 2 tahun, dan setelah bebas, ia pun masih mempunyai masalah karena setelah Perang Dunia Kedua, Jepang memasuki masa yang bisa dikatakan cukup suram. Perekonomian dan perdagangan memasuki masa yang sangat sulit, dan pada tahun 1957, perusahaan tempat Ando bekerja mengalami kebangkrutan. Ando kehilangan segala-galanya. Tetapi ia mempunyai harapan, yaitu satu-satunya yang masih ia miliki adalah rumahnya. Pada saat itu, Ando tidak menyerah. Dia tetap berusaha keras, dan pada suatu ketika Ando melihat barisan orang mengantri di depan sebuah warung mie. Pada saat itu, dia sadar bahwa apapun yang terjadi, semua orang membutuhkan makanan. Dan pada saat itu, Ando menyadari bahwa membuat semangkok mie cukup sulit dan tidak bisa
bisa disimpan untuk waktu yang lama. Karena itulah Ando berniat menemukan sebuah mie yang dapat dipersiapkan dalam waktu yang singkat dan dapat disimpan dalam waktu yang lama. Kurang lebih selama setahun, Ando bangun jam 5 pagi setiap harinya untuk bekerja di sebuah restoran mie sambil melakukan penelitian. Setelah kembali pulang ke rumahnya, Ando juga selalu mencoba untuk membuat mie yang enak dan mudah dipersiapkan. Ia telah mengubah rumahnya menjadi sebuah lab penelitian kecil. Seringkali ia harus begadang hingga jam 1 atau jam 2 pagi. Ando merasa bahwa salah satu masalah yang harus ia pecahkan adalah dengan mengeringkan mie tersebut. Dengan begitu, mie akan terjaga dengan baik. Tetapi, bagaimana cara mengembalikannya ke keadaan semula? Setelah melalui berbagai kegagalan, akhirnya Ando berhasil menemukan jawabannya pada saat istrinya memasak tempura. Dia akhirnya menyadari teknik yang harus ia lakukan. Caranya adalah memasukkan mie ke dalam mangkok yang telah berisi bumbu dan dibiarkan menyerap rasa dan kelembabannya. Setelah itu, ia menggorengnya, lalu mie dikeringkan. Dengan ini, mie dapat dijaga agar tidak rusak dan tidak perlu dimasak lagi. Mie hanya perlu direbus kembali menggunakan air panas. Pada saat itulah Ando menciptakan mie instan pertama dan ia memberinya nama chicken ramen. Chicken ramen mencapai kesuksesan besar di Jepang. Tapi tidak hanya itu, Ando tidak berhenti di sana. Ia kembali berusaha dan menciptakan cup noodle pada tahun 1971. Dia mendapatkan ide ketika mempromosikan chicken ramen di Amerika. Dia melihat orang-orang Amerika meletakkan mie mereka di dalam mangkuk kertas dan menggunakan garpu untuk memakannya. Pada saat dia pulang ke Jepang, ia menyadari bahwa kertas aluminium dapat dipergunakan sebagai tutupnya. Dengan itulah cup noodle pertama kali diciptakan. Dengan hanya menambahkan air panas ke dalamnya, makanan baru siap disajikan. Itulah teman-teman cerita Bianca tentang penemuan mie instan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kalian yang mengunjungi dan menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan. Tetap dukung channel ini supaya Bianca tetap bisa berkarya melalui
cerita-cerita bermanfaat. Terima kasih guys, sampai jumpa.